Kami Banda Aceh, Kanda Muhammad Saleh. Kepada Kanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan iradahnya kita dapat berkumpul di tempat yang hari ini. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan kuat. Yang saya hormati Presidium kami wilayah Aceh, Dr. Saifullah Muhammad, dan juga ada datang Habaib Syekh Said Munir dari belakang, yang terhormat Profesor Abdillah sekaligus pemuji saya tesis S2. Yang terhormat ada Pak Kadis, Operasi UMKM. Acara kita hari ini dijamin oleh Sekda Aceh dan Inspektur Aceh. Juga ada Pak Ramiji, Ketua Fraksi Aceh di daerah Aceh. Juga ada calon presiden juga ini, mantan ketua Marku, Samsul Terlalu Kembu. Juga mantan ketua Panggil, sosial sekalian yang tidak dapat saya sebutkan, dan juga Pak Darman senior, kemudian mantan wali kota Sabang, Pak Ismudi, rekan semuanya yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan, hari ini kita usia himpunan 76 tahun. Mari kita sama-sama mengirimkan Al-Quran Al-Fatihah kepada syuhada, para pejuang TNI, para pendiri TNI, baik yang telah tiada maupun yang ada saat ini terus berjuang terhadap umat dan bangsa negara ini. Saya kira mari kita sampaikan Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya hormati, tentu kami berbeda dengan HMI. Ini perlu juga kita refleksi sedikit. Ketika kita masih di HMI, tentu penguatan secara struktural legal formal dalam bentuk perkaderan itu merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, setiap kader HMI tentu tidak lepas apa yang disebut dengan kader insan akademis. Yang menjadi persoalan kemudian adalah agak rasa aneh kalau seorang alumni MI jenjang pendidikan akademisnya justru prematur. Ini yang harus kita perbaiki sekarang. Bagi kita kami atau alumni itu dari terjadi migrasi yang begitu besar dari pola pikir struktural legal formal beralih kepada bagaimana memperkuat gagasan-gagasan itu tadi dalam bentuk kultural. Ini yang saya kira hari ini sampai hari ini mulai dari pusat sampai ke daerah kekuatan kultural kita ini lemah dan masih belum begitu sempurna. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Apa yang dikatakan oleh Denny tadi itu salah satu bentuk dari refleksi ketika memformulasikan kultural di himpunan itu yang gagal. Bagaimana misalnya ketentuan yang sudah diputuskan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kemudian itu digugat, walau dengan cara-cara guyon. Cara-cara guyon pada dimensi tertentu ini adalah sebuah hiburan psikologi. Tapi dalam konteks yang lain, guyon itu menunjukkan sebuah kegagalan seseorang dalam memperspektifkan sebuah konstitusi yang ada. Jadi kalau dalam ADART kami disebutkan mesti berdomisili bukan oleh KTP, kemudian tidak boleh 3 periode, itu masih juga saya kira ini kader yang gagal produk. Iya, menurut saya ini kader yang gagal produk. Orang sudah jelas seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada tafsir soal itu. Nah oleh karena itu saya kira kami ini
menjawab itu. Dan pengalaman saya secara personal maupun 2 periode di dalam kepengurusan kami, 1 periode sebagai anggota presidium, kemudian dipercaya sebagai koordinator presidium. Kemiskinan kultural ini harus kita perkaya Pak Saiful dan Pak Saiful ini. Dalam konteks Aceh misalnya, Aceh disebut miskin. Mungkin Aceh miskin kultural, bukan miskin struktural. Kalau menurut saya, kalau di Jawa itu miskin struktural. Lahan sempit, lahan pertanian sempit, orang hidup dalam buruh tani, buruh pabrik dan sebagainya. Makan gaplek, makan 2 kali sehari. Tapi di Aceh lahan masih tinggi, lahan masih lebar, tapi orang miskin. Kenapa? Menurut saya kemiskinan di Aceh itu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural bisa diatasi dari pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya jelek, ya tidak bisa. Nah, oleh karena itu presidium kami atau pengurus kami ini elit, saripati dari semua kata. Tentu ada bedanya. Kami dalam teori budaya organisasi memiliki karakter tersendiri. Inilah kelebihan organisasi kami yang lain. Salah satu dari manifestasi penguatan budaya organisasi ini adalah bagaimana bisa tumbuh manajemen partisipasi. Tapi kalau di kami budaya organisasi tidak tumbuh atau stagnan, manajemen partisipasi tidak jalan, juga tersumbat, tentu ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Nah, oleh karena itu menjadi sangat aneh kalau sebuah organisasi yang lengkap paripurna seperti sekarang ini, kami yang sudah belasan tahun ini, budaya-budaya yang tumbuh dalam kami tidak beda seperti budaya yang tumbuh di dalam alih-alih HMI. Saya kira lagi-lagi ini produk lagi. Ya misalnya tidak ada lagi lah bicara di kami itu bicara fakultasnya, komisariatnya, nggak ada lagi itu udah kata, sudah selesai. Kemudian soal kultur yang mesti dibangun dalam kami. Saya lihat kita malu-malu ketika kita bicara promosi kader. Kadang-kadang kita lebih enjoy mendukung orang lain daripada mendukung internal. Ini juga dalam 10 tahun terakhir ini saya melihat terjadi degradasi gitu. Nah, saya nggak tahu apakah nanti kami wilayah di bawah kepemimpinan 9 orang itu akan mampu mengembalikan itu. Kita harus punya roadmap, kita harus punya skema. Di pilkada 2024 yang akan datang itu siapa? Kita harus punya skema atau roadmap. Di dalam pemilihan rektor usia ke depan siapa? Dalam pemilihan rektor PAN itu siapa? Dalam pemilihan UIN kemarin siapa? Uniman siapa? Pasca dari Profesor Afridal 2 periode, sekarang Uniman itu jangankan didukung, memberi jadi. Saya sering sebulan sekali pulang ke sungai. Ada itu curhat. Nah, jadi budaya-budaya seperti ini. Kita coba bayangkan kemarin Dr. Nasrullah sendiri dia berjuang. Iya. Ya, Gusa. Dia putar ke sana kan, dia putar sini kan. Kadang-kadang saya lihat dari meja 87 dia kalau dia pulang dia. Tapi saya nggak bisa bilang apa-apa. Nah, tapi inilah yang saya harap. Ini mudah-mudahan ke depan saudara presidium Bung Satri kalau sekarang misalnya ketua Golkar mudah-mudahan ke depan bisa jadi ketua DPR Aceh. Tapi juga harus jelas. Nah, oleh karena itu hari ini hadir beberapa calon presiden. Kan harus jelas, kan? Nah, ya kan? Jadi itu. Nah, ini tanggal 2 berapa? Bes PA Pak Tani 25. Walaupun Pak Tani tidak minta, saya semampu saya mungkin saya akan coba telepon balik. Saya akan minta Pak Tani menjadi sekjen. Kalau didengar, tapi usaha saya sebagai seorang alumni udah. Pertanggungjawaban saya sudah. Ketika Pak Ajari sempat diisukan tema itu, cuma Pak Ajari waktu itu terlalu banyak minta. Ketika saya 2 minggu di toko bersama Pak Mufti, Pak Ajari juga ingin jadi PJ wali kota Abia, PJ Bupati Abia, kemudian beliau juga ingin wali Pak Ajari. Tapi lama kemarin ketika
Kemarin ketika pernikahan anaknya Hari Emali, saya ketemu sama Pak Sekda, saya ketemu sama Pak Inspektur juga. Saya bilang sama Pak Inspektur juga, belakang Yahudi, bukan aja lalu ini, kayak baju perempuan tapi pada pun beda kecil. Ini ada juga mau mengakhir nih pemantau pencegahan KPK. Jadi sebenarnya potensi kita besar. Makanya kemarin saya diam aja. Saya bilang sama Denny waktu rapat ya, saya bilang sama Dejul enggak, begitu acara di Pak Bukari langsung saya bilang Pak sama Pak Adriani, tiba dia baru awalnya boleh 10 menit pertama kaji karena masalah dulu entah itu mana agak biasa rumah Pak lu goyang lagi saya ketemu Jamal Pak bukan ya itu Pak Jamal bilang kemudian dibisikan lagi sama Pak Sekda. Cuma yang menarik Pak Sekda bukan hanya masalah kami berdiri Pak Adriani, saya Pak Sekda bilang nyok kalian Bang Saleh, artinya kalau ada proyek kasih saya. Itu mestinya ini hanya sekedar apa. Nah, kemudian terima kasih Pak Dari atas tempat, atas snacknya. Insya Allah siang ini kita juga dibantu oleh Ali Akbar. Jadi makan kota hari ini dibantu oleh Ali Akbar. Saya juga undang-undang mungkin nanti sibuk Pak Dari silakan tempat snack dan Pak Akbar juga ini ada calon presidium bantu mikro. Jadi sebenarnya kalau kita beli semuanya beres. Jadi saya aku yakin tidak ada yang tidak bisa dilihat. Yakin? Ya Pak Tarmiji pun tadi juga sampai keluar sudah ada bilang sama saya, Bang, udah sampai lihat yang aku pikir, puji banyak sebenarnya. Waktu saya seminar tesis proposal, Prof. Abidal bilang kajut, buka bala hajut. Jadi sebenarnya itu kenapa? Ini sedikit lah. Kenapa? Jadi anak saya yang terakhir itu di komunikasi UI. Dia masuk HIP di Jogja. Dia ada di sini sekarang. Jadi waktu libur saya datang bawa dia. Dia bilang sama saya, Bapak itu HMI, ketua ini, ketua itu, S2 aja tidak selesai. Coba lihat orang lain. Sekolah sore atau dia tidak jelas. Apa istilahnya? Bukan paket C. Itu orang lain pakai siapa? S1, S2, S3 masa termotivasi lagi saya. Sebenarnya saya udah pasrah kemarin ketika saya ambil MM di UCA. Ditaruh saya E. Jadi waktu transisi dari Pak Samsul dengan Pak Nasir sebelum meninggal, Pak Korsa di rumah Pak Adnan, saya bilang ke Pak Samsul, Prof, ini saya cari dosennya, UPO, Prof. Kok kata Prof, masa E ya bodoh? Tidak mungkin E, Pak S2. Nah selesai, terus saya lihat muncul di koran, wah, Pak Roni lulusan kumlot di MMC, saya temui itu sudah hari loh Pak Mujahid, ini kan Pak Bupati Roni yang bisa kumlot, nah kawan. Akhirnya saya bilang Bapak Prof, dikasih jalan Bapak Prof, gaji punya minat pindah mana? Saya pindah sekarang ke Uniki di bawah Pak Prof. Jadi kalau besok ini tanya orang, dibantah oleh MN, Gubernur Pak Mujahid, video dia apa? Profesor Abidal. Ini penting. Ya pada adik-adik haji begitu kita isi, dan kita kalau isi materi kan gitu kan. Begitu isi materi, S1 aja nggak ada materi kan sakit juga kan. Jadi jangan ada lagi lah. Dan kalau bisa pengurus kami pada Aceh, jangan ada yang gagal produk ya. S1 sudah standar lah. S1 sudah S3 alhamdulillah. Dan kita usahakan ke depan kalau Pak Nasrullah dan Pak Nasrullah, insya Allah ke depan jangan terlalu semua Pak Sekul bagi direktur. Beli aja dulu. Kita ada ini. Selamat Pak Sekul sebagai direktur bisnis kerja. Pak Sekul ini kader HMI yang punya masa depan di Indonesia. Saya sebagai jurnalis sering bertemu orang diskusi soal Pak Sekul, terobosan-terobosannya juga bagus. Dan beberapa senior saya juga podcast sama Pak Sekul.
Mantan kandidat nomor 2. Ya, podcast saya diambil lalu ada yang telepon. Saya nggak tahu, ada beberapa yang minta nomor Pak Saiful tanpa saya nggak izin, saya kirim. Mudah-mudahan itu berjelas semua. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf selama masa kepengurusan, terutama bagi teman-teman presidium, mungkin dalam tindak tanduk perkataan saya yang tidak berkenan, diperbanyak maaf. Maklumlah, saya bukan seorang akademisi, saya bukan seorang pengusaha, saya bukan seorang jurnalis yang memang sejak pertama kali saya memilih jurnalis menjadi jalur profesi kehidupan saya sudah terbiasa dengan skeptis. Jadi saya tidak mudah percaya dengan orang. Seorang jurnalis memang dididik untuk selain semua untuk tidak mudah percaya. Mungkin itu terbawa sampai sekarang. Oleh karena itu, kadang-kadang kalau saya senggol bangunan sedikit, biasa saya kritik Golkar, Sabri biasa. Tapi semua itu sebenarnya untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita di HMI beragam, penuh warna, pelangi, tapi itu indah. Jadi kalau memang tidak benar, ya alumni sendiri pun kita kritisi. Ya, saya selama Pak Darmi jadi rektor saya tidak dekat. Yang paling dekat saya itu dengan almarhum Pak Raya. Tapi ketika beliau berurusan dengan KPK, saya yang mendampingi beliau ke KPK untuk melakukan proses. Jadi itulah komitmen kita. Karena saya tahu proses bukan Hendy, Pak Darmi Hendy. Jadi nyoba kado, nyampe uji Hendy, lu bela sih. Ya. Kemudian dengan segala hormat kami minta kepada Dr. Saifullah Muhammad untuk membuka sekali untuk sambutan pada acara ini. Saya kira secara umum sudah sah. Jadi beberapa calon presidium hampir itu lebih banyak datang. Kalau presidium wilayah tidak datang itu tidak sah. Tapi kalau presidium datang nanti foto calon presidium, foto semua ketika Pak Saiful Muhammad pidato foto itu dijadikan dokumen. Jadi kalau dibuka adalah kasah, kami buka Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.